Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sofatul Huda dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang berisi tentang Standar Nasional Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Azin Taufik MPD. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Standar Nasional Pendidikan mencakup yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua yaitu standar isi, yang ketiga yaitu standar proses, yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan, yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan, yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu standar pengelolaan, dan yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang pertama, kita akan membahas tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Adapun standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang terakhir yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi kelulusan terdapat pada satuan pendidikan jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah umum, jenjang pendidikan menengah kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, kita akan membahas tentang standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Adapun ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran, sehingga ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua, konsep keilmuan, dan yang terakhir yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga yaitu tentang standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun standar proses memiliki 3 komponen, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Yang keempat, kita akan membahas tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil peserta didik tersebut dilakukan oleh pendidik. Adapun mekanisme atau prosedur dalam melakukan penilaian meliputi yang pertama, perumusan tujuan penilaian, yang kedua, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga yaitu pelaksanaan penilaian, yang keempat pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang kelima, kita akan membahas tentang standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Adapun kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan kriteria minimal kualifikasi pendidik pada pendidikan nonformal diatur oleh Menteri.
Kriteria minimal kualifikasi pendidik yang dimaksud merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan pertama ijazah dan yang kedua yaitu ijazah dan sertifikat keahlian. Yang keenam, kita akan membahas tentang standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Adapun standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip yang pertama, menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Dan yang ketiga yaitu ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan terakhir, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Adapun perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan pengawasan kegiatan pendidikan merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Pengawasan kegiatan pendidikan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi meliputi komponen, yang pertama investasi lahan, yang kedua penyediaan sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional meliputi komponen biaya personalia dan non-personalia. Setelah membahas tentang komponen standar nasional pendidikan, sekarang kita akan membahas tentang pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Badan tersebut bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan dapat melibatkan pakar dan ketentuan lebih lanjut mengenai badan akan diatur oleh Menteri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum terdiri atas dua komponen, yaitu kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.
Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum, sedangkan struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan bahan pembelajaran. Kerangka kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Pengembangan satuan pendidikan melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama kabupaten atau kota. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Adapun muatan kurikulum dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah, modul, blok, dan tematik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi meliputi komponen evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Dan yang terakhir yaitu akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan atau lembaga mandiri. Akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat bertuju pada satuan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri, maka pemerintah pusat tidak melakukan akreditasi. Untuk itu, lembaga mandiri harus memenuhi persyaratan paling sedikit yakni berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.